Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Us by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Segalanya sudah ditetapkan, bahkan sebelum manusia lahir ke dunia Tuhan telah menuliskan suratan takdir mereka masing-masing. Sekarang Permata ikhlas menerima segala ketentuan takdir tersebut karena ia tahu Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya. Semua orang mengatakan kalau Permata akan sembuh, ia bisa melewati semua masa sulit ini, namun entah mengapa Permata berpikiran sebaliknya. Di lain sisi ia juga merasa senang semua orang peduli dengannya. Seharusnya sekarang Furkan masih berada di Arab, tetapi mendengar kabar dari Permata sakit, Furkan segera kembali ke Indonesia. Bagaimana mungkin ia bisa berada jauh dari istrinya sedangkan saat ini Permata membutuhkan kehadirannya? Furkan, panggil Permata lembut. Furkan yang ada di samping Permata menatap istrinya penuh dengan rasa cinta tak terbatas, menggenggam jemarinya dengan lembut. Semua orang ada di sana, Umi, Abi, Devano dan kedua orang tua Permata, sementara saudara yang lain akan segera menyusul untuk menjenguk Permata. "Apa kamu ridho denganku, Furkan?" tanya Permata. Pertanyaan seperti apa yang diajukan oleh Permata tentu saja ia ridho karena ia begitu menyayangi Permata. "Tentu, saya ridho denganmu. Aku tahu aku belum bisa menjadi istri yang baik bagimu, aku masih sangat sering menyusahkanmu. Tolong jangan bicara seperti itu, bagi saya kamu sudah melakukan yang terbaik. Kenakalanmu itu wajar sebab memang di usia sekarang adalah masa mencari jati diri." Tak bisa dibohongi kalau Furkan terkadang kesal dengan semua ulah yang dibuat Permata, namun ia sama sekali tak membencinya. Furkan sangat paham mengapa Permata melakukan pemberontakan, lagian semuanya bukan kesalahan Permata. Ia juga bersalah mengambil keputusan dengan terburu-buru tanpa memikirkan perasaan Permata. Ia menerima Permata apa adanya sebab tak ada manusia sempurna di muka bumi. Setiap orang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. "Furkan, berjanjilah ketika aku tak bisa menjalankan kewajibanku untuk mengurusmu, maka aku ikhlas jika kamu menikah lagi." Sontak ucapan Permata membuat semua orang di sana menatap tak percaya. Mereka sungguh tak akan menduga kalau ucapan seperti itu akan terlontar dari mulutnya. Nak, poligami memang diperbolehkan dalam Islam, tapi hal itu adalah perkara yang sulit, Nak. Kalau suami kamu tak mampu berlaku adil maka dia akan berdosa, ucap Abi. "Benar, Nak. Lagian walau kamu bilang ikhlas, akan ada ruang tak ikhlas dalam hati kamu ketika melihat Furkan bersama wanita lain." Umi ikut membenarkan. Umi mengerti maksud perkataan Permata baik agar nanti ada yang bisa mengurus Furkan dikala dirinya tak mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri. Di saat sakit memang kita terkadang selalu memikirkan hal-hal buruk. Umi paham dan tidak menyalahkan Permata, namun Umi juga seorang wanita. Ia bisa merasakan apa yang dirasakan menantunya kelak jika melihat suami yang dia cintai bersama wanita lain. Tak akan ada kata yang mampu mendefinisikan rasa sakit. Wanita sejak zaman Nabi Adam hakikat sudah punya rasa cemburu. Siti Hawa saja wanita satu-satunya saat itu masih cemburu kepada Nabi Adam dikala suaminya pulang larut malam. Apalagi kalau harus menyaksikan suami bermesraan dengan wanita lain meskipun statusnya juga sebagai seorang istri. "Lagian saya sangat mencintaimu, Permata. Jangan paksa saya untuk menduakanmu. Saya menerima semua kekuranganmu dikala sakit maupun sehat. Tak ada alasan lain untuk saya harus menikah lagi. Furkan, aku mohon. Cukup, Permata. Apa kamu mau melihat saya menanggung dosa yang begitu besar saat saya tak mampu berlaku adil kepada kalian berdua?"
Saya nggak akan sanggup, Permata. Wajib hukumnya bagi kamu untuk menuruti perkataan saya, dan dengan tegas saya menolak permintaanmu yang tak masuk akal itu. Tanpa mengatakan apapun lagi, Furkan pergi meninggalkan ruangan. Ia tak bisa berdebat dengan Permata. Dengan kondisi istrinya sakit, ia butuh ruang untuk diri sendiri. Furkan sangat tahu betapa berat resiko yang akan ia tanggung kelak karena ia juga punya teman dengan 2 istri. Temannya sempat bercerita mengenai rumah tangganya. Meski di luar kedua istrinya tampak akur, tetapi sebenarnya tidak begitu. Istri pertamanya sering menangis tengah malam sebab ia merasa sakit saat melihat suaminya bersama istri keduanya. Pernikahan kedua teman Furkan juga merupakan permintaan istri pertamanya. Dia meminta sang suami menikah lagi sebab ia tak bisa memiliki keturunan. Furkan tak akan sanggup membayangkan Permata berada di posisi tersebut. Punya 1 istri saja sudah membuat Furkan cukup kewalahan, apalagi harus punya 2 istri. Tidak, ia tidak akan bisa. Maaf semuanya, bisa saya bicara dengan Permata berdua? Ucap Devano. Orang tua Permata mengangguk, begitupun dengan Kiai dan juga Umi. Mereka harap Devano bisa memberikan pengertian kepada Permata. Kamu sadar dengan ucapanmu barusan, Dik? Tanya Devano. Ia tahu Permata juga ragu. Tanpa kamu menjawabnya, abang sudah bisa memastikan kalau kamu pun tak akan bisa dan tidak yakin. Kamu hanya takut kemungkinan terburuk terjadi pada dirimu. Sekuat tenaga Permata berusaha agar air matanya tak tumpah. Ia mencengkram selimut dengan kuat sebagai pelampiasan rasa sakit dalam hatinya. Jujur, ia sudah mulai jatuh cinta dengan Furkan. Kelembutan Furkan mampu melelehkan hatinya yang dingin. Semua kebaikannya membuat Permata sangat kagum. Tapi bagaimana dengan kondisinya sekarang? Ada begitu banyak pertanyaan dalam diri Permata. Bagaimana kalau ia tidak akan bisa sembuh? Apa yang harus ia lakukan jika nanti ia hanya akan menyusahkan Furkan? Lalu kalau saja Tuhan tiba-tiba memanggilnya pergi dari dunia ini, ia tak akan sanggup melihat Furkan sendirian. Apakah keajaiban itu ada? Semua pertanyaan tersebut tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Sejak lama Permata menyembunyikan ini dari semua orang. Ia sudah tahu kondisinya memburuk saat ia duduk di bangku SMA. Awal mula kejadian adalah di saat Permata batuk-batuk selama 2 minggu. Ia juga merasakan nyeri di bagian kepala. Tanpa memberitahukan siapapun, Permata pergi sendiri ke dokter. Alangkah terkejutnya ia saat mendapatkan hasil medis. Di sana jelas Permata mengidap penyakit kanker stadium 1. Sejak saat itu sudah banyak pikiran-pikiran buruk menghantuinya setiap malam. Permata menyembunyikan penyakitnya dengan senyuman, selalu ceria setiap saat seperti tak ada masalah apapun, melakukan hal-hal yang ia sukai, menikmati setiap momen dalam hidup. Saat malam tiba, Permata selalu takut kalau ia tak bisa bangun lagi. Ia takut tidak akan bisa melihat matahari pagi, tidur dengan perasaan cemas, berharap kalau semua akan baik-baik saja, hanya sekedar untuk menguatkan diri sendiri. Masih ada harapan, Dik. Yakin sama abang, selama ini abang sudah mencari rumah sakit terbaik untukmu. Jangan kamu pikir kalau abang akan duduk diam saja melihat kondisimu. 1 minggu dari sekarang kita akan berangkat ke Belanda untuk pengobatanmu, ucap Devano penuh keyakinan. Devano tak perlu persetujuan dari Permata. Mau atau tidak ia tetap akan membawa Permata berobat ke Belanda. Selama 3 tahun belakangan Devano mencari semua rumah sakit terbaik agar sang adik bisa sembuh. Lalu kalau kamu tahu, Dev, kenapa kamu tak memberitahukanku selama ini? Ada rasa kesal oleh Furkan pada Devano. Ternyata ia sudah tahu sejak lama mengenai kondisi Permata, tapi ia malah memilih dia dan tak memberitahukannya pada siapapun. Kalau saja Devano memberitahunya sejak awal, mungkin keadaannya tidak akan sesulit ini sekarang. Furkan,
Aku punya pertimbangan sendiri. Pernikahanmu dengan Permata baru berlangsung selama 7 bulan. Aku tak bisa memberitahukanmu begitu saja. Lagian awal pernikahan kalian juga tidak begitu baik. Kalau ditambahkan dengan masalah ini maka semuanya akan kacau, jelas Devano. Bukan tanpa alasan Devano menyembunyikan fakta ini. Ia sudah memikirkan dampak yang akan terjadi kala ia memberitahu Furkan. Ia ingat kalau di awal pernikahan mereka saja sudah banyak masalah. Kalau ditambah dengan masalah lain maka mungkin benang yang kusut akan semakin kusut. Permasalahan harus diselesaikan satu persatu. Lagian tidak semua pertanyaan harus dijawab dengan cepat. Kadang beberapa pertanyaan memang membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan jawabannya. Kamu benar, Dev. Maaf aku tak berpikir sampai ke sana. Aku hanya cemas dengan keadaan Permata sekarang. Furkan menyadarkan tubuhnya di kursi taman rumah sakit. Hari ini berat sekali. Hatinya jauh lebih hancur daripada Permata. Tak perlu minta maaf. Aku paham Furkan. Sekarang kita hanya bisa berdoa dan berusaha untuk kesembuhan Permata. Devano sudah menyiapkan segalanya sejak lama. Konsultasi dengan dokter, rumah sakit mana yang harus dituju dan terapi apa saja yang akan dijalani Permata. Ia telah mempersiapkan semuanya. Ini adalah salah satu alasan Devano begitu sangat sibuk. Selain urusan perkuliahannya, ia juga mencari cara agar Permata bisa sembuh tanpa kekhawatiran apapun. Urusan ke luar negeri dengan alasan perkuliahan hanya sebagai dalih bagi Devano pada keluarganya. Secara diam-diam ia berkunjung dari satu negara ke negara lain mencari rumah sakit dan dokter terbaik demi kesembuhan adiknya. Di tahun kedua usaha Devano tak sia-sia ia menemukan dokter sekaligus rumah sakit yang mampu membantu Permata untuk kembali sembuh. Tingkat kesembuhannya memang 55%. Cukup untuk meyakinkan Devano. Karena sekian banyak rumah sakit yang ia temui hanya mengatakan kalau kemungkinannya 40%, makanya Devano tak bisa mengambil keputusan dengan gegabah. Terima kasih banyak Devano, kamu memang sangat menyayangi Permata. Seharusnya itu adalah tugasku sebagai suaminya. Sama-sama Furkan. Lagian ini juga sudah menjadi kewajibanku sebagai seorang kakak. Aku tidak mungkin membiarkan adikku melewati semuanya sendirian. Harapan, untuk sekarang mereka punya harapan yang sama, yaitu kesembuhan Permata. Mereka harus melakukan segala cara agar penyakit Permata bisa sembuh meski dokter telah memvonis kalau penyakit Permata sudah masuk stadium akhir. Bagi mereka tak ada yang tak mungkin. Tuhan selalu memberi kemudahan setelah kesulitan. Tuhan melihat usaha dan mendengar doa hambanya. Apapun yang terjadi nantinya ke depan, maka Furkan yakin kalau hal tersebut adalah yang terbaik bagi mereka semua. Aku harus kembali ke ruangan rawat Permata. Devano, pamit Furkan. Ya. Setidaknya berbicara dengan Devano bisa membuat Furkan sedikit lega. Ia sudah tidak secemas tadi. Raut wajah Devano memang selalu kelihatan tenang terkendali. Ia pandai menyembunyikan apa yang ia rasa dari semua orang. Jujur Devano tidak setenang itu. Ketakutannya melebihi ketakutan Furkan. Bayangkan saja ia menyimpan semua ini selama 3 tahun terakhir, menyaksikan adiknya berjuang melawan penyakit, menangis diam-diam. Sungguh semuanya begitu menyesakkan bagi Devano. Kasihan loh, makanannya cuman dianggurin, kamu aja dicuekin, pasti bete kan, apalagi makanannya tuh, canda Furkan. Furkan melihat ke arah meja di mana makanannya yang diletakkan oleh perawat sama sekali tak tersentuh. Jangankan untuk dimakan, dilihat Permata saja tidak. Permata menoleh ke arah Furkan. Ia tak sadar kapan Furkan masuk. Makanannya nggak enak, hambar, nggak ada pedasnya, jadi nggak nafsu. Nah itu kamu harus makan. Emang nyebelin kan Furkan? Dia sudah bilang tidak mau makan, tetapi Furkan masih saja tetap memaksanya untuk menghabiskan makanan yang disediakan oleh perawat. Dari dulu sampai sekarang Permata tak pernah suka makanan rumah sakit.
Udah nggak enak hambar lagi, gimana mau sehat kalau begitu tambah sakit ya? Kenapa sih mereka nggak bisa menyediakan pizza, mie ayam atau makanan pedas lainnya kek? Kalau makanan rumah sakitnya enak pasti pasien akan sembuh, tapi ini nggak ada rasa sama sekali, hidup aja udah hambar makanannya juga hambar. Gimana konsepnya sih? Aku udah bilang nggak mau makan, kamu masih tetap aja nyuruh aku makan, emang ya cowok tuh nggak peka. Nah, kumatlak penyakitnya, salah dikit bisa runyam urusan terlihat sepele tapi bisa mendatangkan bencana, ini mah kalau nggak pintar cari bahasa yang benar. Iya aku salah, tapi kalau kamu nggak makan akan semakin lama loh di sini, makin sering susternya ngasih makanan hambar. Furkan lebih memilih mengalah, itu adalah cara terbaik untuk menghindari pertengkaran percuma di debat. Ia sudah tahu endingnya bagaimana. Cara damai adalah pilihan terbaik. Yuklah makan, aku suapin. Furkan duduk di sebelah Permata dan menyuapinya makanan yang disediakan perawat. Kalau nggak begini maka nggak akan dimakan oleh Permata. Awalnya Permata enggan untuk memakannya, namun ia juga tak tega dengan Furkan. Kalau dia menolak pasti suaminya akan kecewa, mau atau tidaknya ia harus memakannya. Lupakan dengan rasa semakin dipikirkan semakin tidak enak di mulut Permata. Nah gitu dong. Furkan tersenyum sementara Permata tidak. Ia hanya memakan beberapa suapan lalu menolak ketika Furkan memintanya untuk menghabiskan makanannya. Tak mengapa bagi Furkan kalau hanya beberapa suapan, yang terpenting Permata mau makan daripada perutnya kosong. Rumah sakit memang selalu menyebalkan. Nah kamu tahu itu, makanya aku nggak suka di sini. Ya aku juga nggak suka, kamu harus tetap makan walau makanan yang disediakan perawat nggak enak, setidaknya bisa sedikit memulihkan tenaga kamu. Kalau nggak dimakan entar makin lama loh di sini, serem. Furkan bergidik ngeri. Hanya segelintir orang yang suka rumah sakit, sebahagian lain tidak. Rumah sakit memiliki kenangan berbeda di setiap ingatan orang lain, entah itu ingatan bahagia, menyakitkan, kehilangan ataupun duka. Yang pasti ketika mendengar kata rumah sakit maka orang akan berpikiran tentang penyakit, perawatan dan penanganan medis. Sama halnya bagi Furkan, ia tidak terlalu suka dengan rumah sakit. Ia tidak suka harus melihat Permata hanya terbaring seharian di ruangan ini. Ia tahu pasti sangat menyiksa bagi Permata karena biasanya Permata adalah anak yang tidak suka diam di satu tempat saja. Sudah 5 hari Permata dirawat di rumah sakit. Intan baru mengunjungi Permata di hari kelima. Sebenarnya Intan mendapatkan kabar Permata dirawat di hari kedua ada hal yang harus dia urus terlebih dahulu. Sayangnya kedatangan Intan bukan hanya untuk sekedar menjenguk Permata, melainkan ada tujuan lain. Kamu mau ngomong apa sih Intan? Dari tadi hanya diam. Kamu tahu kan kalau aku suka orang yang to the point tanpa basa-basi. Intan dan Permata berteman sejak lama, mereka adalah sahabat yang selalu menghabiskan waktu bersama, tidak ada yang mereka sembunyikan satu sama lain. Permata hafal betul karakter Intan sejak awal datang dari lirikan mata Intan ada hal yang cukup serius ingin dikatakannya. Bahkan tadi dia meminta Furkan untuk keluar sebentar, tetapi Intan bilang kalau tidak usah, biarkan saja Furkan mendengarnya. Video lamamu terunggah ke media sosial. Aku udah coba mencari tahu siapa dalangnya, namun aku tetap saja tidak tahu siapa pelakunya. Video yang mana? Ada begitu banyak video dan foto yang sering diunggah oleh Permata ke sosial medianya, dan bukankah selama ini baik-baik saja, tidak ada masalah apapun, lalu di mana letak kesalahannya? Lalu video yang mana dimaksud oleh Intan? Ia tak mengerti sama sekali. Video yang kamu tidak memakai hijab di lingkungan pesantren suamimu, ada yang merekamnya lalu dia baru mengunggah sekarang. Aku yakin orang itu tidak suka denganmu. Videonya viral di sosial media Permata, banyak netizen yang menghujatmu.
Furkan dari tadi menyimak percakapan mereka berdua. Ia ingat betul video yang dimaksud oleh Intan. Ia juga ingat kejadian tersebut, di mana saat itu adalah hari pertama Permata di pesantren dan dia sudah membuat kehebohan satu pesantren. Bagaimana tidak ia berjalan ke madrasah tanpa menggunakan hijab sama sekali, padahal status Permata sebagai seorang ning di pesantren. Kamu lihat sendiri komenan netizen tentang kamu. Intan memperlihatkan video Permata yang ia katakan tadi. Benar, itu memang Permata. Astaga, kenapa bisa begini? Ia sama sekali tidak menduga kalau perbuatannya dulu akan berdampak sangat fatal sekarang. Banyak yang menghujat Permata, tetapi ada juga sebahagian yang memberikan argumen mereka. Ya ampun, miris banget sih kelakuan Ningnya. Masa ia istri seorang Gus seperti dia? Gus Furkan bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih baik dari dia. Kalau aku sebagai Gus Furkan mending pisah aja deh kalau kelakuan istri begini. Nggak menjamin ia seorang ning seperti dia. Kita tidak bisa menghujat seseorang tanpa tahu permasalahannya terlebih dahulu. Kita sebagai netizen kan hanya melihat potongan kejadian di video ini, kita tak bisa langsung memberikan penilaian. Video Permata tersebar ke seluruh platform media mulai dari TikTok, Ik dan X. Ini semua memang murni kesalahan Permata. Ia tidak bisa membela diri, lagian Permata melakukannya tanpa paksaan dari siapapun, tetapi ia melakukannya atas keinginan sebagai bentuk dari pemberontakan keputusan orang tuanya. Sekarang Permata menyesalinya. Ia bukan hanya menyulitkan dirinya tetapi telah mencoreng nama baik pesantren dan juga mempermalukan keluarganya. Nggak usah dipikiran Permata, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk suka dengan kita. Yang perlu kamu pikirkan sekarang hanyalah kesembuhanmu. Aku akan mengurus masalah ini, ucap Furkan. Furkan sama sekali tidak marah kepada Permata, malah ia merasa cemas kalau masalah ini akan mempengaruhi Permata. Bagaimana kalau keadaannya semakin memburuk gara-gara memikirkan video lama tersebut? Aku memang hanya bisa menyusahkanmu, Permata tertunduk dalam. Tidak Permata, sama sekali tidak. Aku sudah bilang kamu tak perlu menghiraukannya, biarkan saja mereka. Tidak ada bantahan apapun lagi dari Permata. Ia hanya memandang lurus ke depan. Ada begitu banyak hal yang ingin disampaikan Permata pada Furkan, tapi apakah Furkan akan marah padanya? Tidakkah kamu malu Furkan? Semua orang membicarakannya, pasti saat datang ke majelis mereka akan mempertanyakan video yang tersebar ke sosial media. Semua sudah ketentuan Tuhan Permata. Kamu bilang apa tadi? Malu ya? Tidak, aku tidak malu karena aku tahu kenapa kamu melakukannya. Itu hanya masa lalu dan kita hidup di masa sekarang dan masa depan. Setiap orang punya masa lalu yang kelam. Kamu sudah berusaha menjadi lebih baik saja, itu cukup bagiku Permata. Tidak ada manusia yang kehidupannya sempurna. Kita semua punya masa lalu kelam. Selagi mau berubah ke arah yang lebih baik maka tidak ada kata terlambat. Bukan masa lalu yang dijadikan acuan, tapi pertanyaannya apakah mau berubah dari masa lalu yang buruk? Jika jawabannya iya, berarti masa lalu hanya akan tetap tinggal di belakang sana. Kita tidak bisa menilai seseorang dari masa lalunya. Terlalu jahat sebagai manusia jika menghakimi orang lain dari masa lampaunya. Hidup itu adalah perubahan, harus melihat ke depan bukannya ke belakang. Nggak penasaran gitu kenapa aku melakukannya? Aku tahu, karena kamu ingin bercerai denganku, bukan kamu tidak tahan hidup di pondok, ingin kehidupan yang bebas tanpa ada kekangan dari siapapun. Aku mengerti, sudah sering kali aku bilang padamu Permata kalau seusiamu memang lagi labil, jawab Furkan santai. Bukan hanya usia Furkan yang dewasa, namun pemikirannya juga bijaksana. Ia tak mudah gegabah dalam mengambil keputusan dan juga tidak memandang sesuatu dari satu sisi melainkan dari banyak sisi.
Mau orang bilang apa tentang video Permata, ia tak peduli sebab ia yang paling tahu kenapa istrinya melakukannya. Lagian sekarang Permata sudah jauh lebih baik, mau memperbaiki diri yang berlalu maka biarkan saja begitu. Jangan khawatir Permata, masih banyak orang yang membelamu. Kami sedang mencari tahu siapa pelakunya dan lihat saja ketika aku tahu orangnya dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kamu teman yang baik Intan, puji Furkan. Ya aku memang baik, seorang sahabat memang harus selalu membela sahabatnya kalau ia tidak salah, tapi kalau melakukan pelanggaran maka harus dinasehati, balas Intan. Sejak dulu Intan memang menjadi rumah untuk Permata. Dikala Permata lelah atau frustasi dengan segalanya, orang yang pertama kali diingat Permata adalah Intan. Intan akan mendengarkan semua keluh kesah Permata, sebab Permata juga begitu padanya. Ia tidak akan meninggalkan Permata dalam kondisi apapun. Lihat saja, sekali saja Intan tahu siapa orang yang sudah berani mengganggu sahabatnya, maka itu artinya ia mencari masalah dengannya. Orang tersebut sangat gegabah, ia tidak melihat siapa lawannya. Intan bersumpah dalam 3 hari ia akan menemukan siapa orang di balik semua ini. Intan tak akan melepaskan dia begitu saja. Jangan salahkan tindakan Intan kepadanya, tapi salahkan dirinya sendiri mengapa mencari perkara dengan Intan. Biarpun Intan, Devano dan Furkan berulang kali mengatakan kepada Permata untuk tidak memikirkan video yang tersebar ke sosial media tersebut, kenyataannya Permata tak mampu untuk melupakannya begitu saja. Tadinya memang Permata berpikir tidak ada hal yang lebih buruk lagi terjadi, tetapi ia salah. Sikap Umi kepadanya berubah, tidak seperti biasanya. Umi lebih dingin kepada Permata, bahkan tak membalas senyumannya. Permata tak perlu bertanya sebab ia sudah tahu jawabannya, apalagi kalau bukan tentang video Permata. Nama baik pesantren tercoreng oleh ulah Permata, dampaknya sangat besar, padahal Umi, Abi dan Furkan sudah berusaha membangun pesantren dengan baik, menjaga pesantren agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dia orang baru malah merusak semua reputasi baik yang sudah susah dibangun sejak awal. Umi memang belum mengatakan apapun kepada Permata, akan tetapi ia tahu betul kalau Umi ingin menyampaikan beberapa hal kepada Permata. Ia sudah bisa menerima semua resiko atas perbuatannya. Berani berbuat maka ia juga harus berani bertanggung jawab. Furkan dan yang lainnya pergi melaksanakan salat Jumat, sementara ibunya kembali ke rumah mengambil beberapa keperluan Permata untuk di rumah sakit. Hanya Umi yang ada di sini menjaga Permata sementara yang lain pergi. Kesempatan bagus untuk Permata berbicara dengan Umi. Ia juga tak bisa berlama-lama begini, harus ada kejelasan, baik buruknya harus ia terima. Bahkan Umi tidak mau satu ruangan dengan Permata. Umi lebih memilih duduk di luar. Jika ditanya maka Umi hanya akan menjawab singkat kalau ia mencari angin segar. Dengan kondisi yang masih lemah, Permata memaksakan kakinya untuk berjalan. Ia melepas infus yang terpasang. Kalau Furkan melihatnya sudah pasti Furkan akan berceramah panjang lebar. Umi, panggil Permata dengan nada yang begitu pelan. Umi hanya melirik, tidak terlalu peduli dengan kehadiran Permata. Baiklah, Permata sudah menguatkan tekad, ia akan meminta maaf kepada Umi atas kesalahan yang ia lakukan. Permata tahu kalau Umi marah kepada Permata karena video yang tersebarkan Umi. Permata benar-benar minta maaf sama Umi, Abi dan juga yang lainnya. Kamu sudah kuliah Permata, seharusnya waktu itu kamu bisa berpikir lebih dewasa. Apa akibat perbuatan kamu tersebut? Memang Umi sangat marah dengan Permata. Reputasi pesantren yang ia jaga dengan baik selama bertahun-tahun sekarang hancur berantakan seketika, dan bukan hanya di satu daerah nama baik pesantren tercoreng, namun seluruh Indonesia mengetahuinya. Mau ditaruh di mana muka Umi ketika berkumpul dengan teman-temannya yang lain nanti? Sekali lagi Permata minta maaf sama Umi. Permata sungguh menyesal. Ia akan melakukan apapun agar nama baik pesantren kembali seperti dulu.
Maaf saja tidak cukup Permata, perbuatan kamu sudah sangat keterlaluan. Kamu sungguh sangat kanak-kanakan, egois dan hanya mementingkan diri kamu sendiri. Kamu tidak peduli dengan orang lain. Ya, semua itu memang benar. Kalau Permata begitu kanak-kanakan, ia sama sekali tidak dewasa. Ia masih melakukan banyak tindakan ceroboh. Dia memang sangat egois, mementingkan diri sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Lalu Permata harus bagaimana untuk menebus perbuatan Permata sama Umi? Kamu bilang harus apa? Memangnya apa yang bisa kamu lakukan dengan kondisi sekarat begini? Jalan aja kamu susah, apalagi memperbaiki keadaan, sama sekali tidak ada gunanya. Antara terdengar atau tidak suara Umi, samar-samar Permata menangkap apa yang dikatakan Umi. Nyeri di kepalanya semakin menjadi. Nafas Permata sesak, namun ia tetap berdiri. Ia tidak boleh kelihatan lemah di hadapan Umi. Iya Umi, jawab Permata penuh penyesalan. Entahlah, saya nggak tahu lagi harus berbicara dengan kamu seperti apa Permata. Ingin sekali Permata berteriak sekencang-kencangnya untuk melampiaskan semua rasa sakit, namun ia tak bisa pergi kemanapun. Sekarang ia hanya bisa berteriak di dalam hati. Permata masuk ke dalam dulu Umi. Sama sekali tidak ada jawaban dari Umi. Melihat pun tidak, sangat kentara sekali di wajah Umi kalau Umi sangat marah kepada Permata dan belum bisa memaafkan menantunya. Bagi Umi apa yang dilakukan Permata sungguh sangat fatal. Permata menutupi dirinya dengan selimut. Ia tidak mampu lagi menyembunyikan kesedihannya. Wajahnya basah oleh air mata bagaikan hujan yang turun dengan lebat. Tuhan, sungguh aku memang hanya membawa malapetaka. Jika aku aib, mengapa Engkau tak memanggilku saja lebih awal Tuhan? Lirih Permata. Dia ikhlas jika Tuhan memanggil Permata lebih awal untuk kembali pulang. Mungkin kehadirannya juga sama sekali tidak ada artinya. Ia takut jika nantinya ia akan membuat kesalahan yang lebih besar lagi. Semua ini memang salahku Tuhan, aku sungguh sangat ceroboh. Maafkan segala dosaku Tuhan. Tempat terbaik untuk kembali adalah Sang Pencipta. Tidak ada yang lebih mengerti ketimbang Tuhan semesta alam. Kasih sayang Allah melebihi kasih sayang siapapun di dunia ini, bahkan melebihi kasih sayang seorang ibu. Manusia bisa pergi dan berubah kapan saja, namun tidak dengan Tuhan. Di saat yang lain pergi meninggalkan, justru Tuhan datang memberikan pertolongan. Tidak ada cinta tanpa rasa kecewa kecuali cinta kepada Allah, sebab hanya cinta kepadanya yang mendatangkan kebahagiaan tanpa kepedihan. Permata menghapus sisa-sisa air mata yang ada di pipinya lalu menuju kamar mandi. Permata mencuci wajahnya. Tak ada yang boleh tahu kalau ia menangis. Hal itu akan menimbulkan permasalahan baru. Permata harus tetap kelihatan ceria, bahagia, tersenyum, bercanda dan bergembira, walaupun pada ketanyaannya ia hancur berantakan bagaikan kaca yang pecah berkeping-keping, tak mungkin untuk dikembalikan lagi. Furkan sudah melarang Permata untuk membuka sosial media, tetapi Permata sama sekali tidak menurutinya. Ada banyak pesan masuk ke DM Instagramnya. Ia membaca satu persatu pesan tersebut. Banyak sekali yang menghakimi Permata. Di postingannya juga begitu banyak yang berkomentar sama buruknya. Permata ingin membatasi komentar, tetapi ia mengurungkan niatnya. Untuk apa juga ia melakukannya? Sudahlah, biarkan saja orang mau bicara, apa itu hak mereka. Sekali lagi Permata merasakan sesak yang luar biasa. Ia kesulitan bernapas ditambah dengan rasa sakit di kepala luar biasa. Permata menyimpan ponselnya. Ia berusaha mengatur napas, bersikap setenang mungkin, namun itu tidak merubah apapun. Ia benar-benar kesulitan menghirup udara. Kepala Permata serasa mau pecah. Ia menarik rambutnya dengan sekuat tenaga, berharap rasa sakit di kepalanya bisa segera reda, namun bukannya membaik, sakit kepalanya semakin tak karuan. Permata tak tahan lagi. Ia membenturkan kepalanya ke dinding berkali-kali. Arg! Sakit Tuhan, ucap Permata penuh frustasi. Astaga, ini benar-benar menyiksa.
Hamba ikhlas ya Allah menerima semua rasa sakit ini sebagai balasan atas dosa-dosa yang hamba perbuat. Tidak ada yang tahu kondisi Permata sekarang. Di ruangan ini hanya ada dia dengan semua rasa sakit yang mendera. Ia sudah benar-benar ikhlas sekalipun jika Tuhan memanggilnya kembali pulang kapanpun ketika waktu Permata memang sudah habis, maka ia akan memenuhi panggilan Sang Ilahi untuk kembali kepadanya. Bersambung.